warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru yang saya hormati, yaitu Pak Zulfiandri Koto MPD. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Safilidia Siombing dari kelas X6, nomor absen 33. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan karakter bagi anak. Isi presentasinya yaitu yang pertama ada pengertian pendidikan karakter anak, yang kedua tujuan pendidikan karakter anak, yang ketiga manfaat pendidikan karakter anak, yang keempat cara membangun pendidikan karakter anak, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu pendidikan karakter anak? Nggak tahu. Oke, jadi pendidikan karakter anak adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya. Sebenarnya untuk pendidikan karakter anak ini sendiri biasanya itu ditanamkan dari sejak dini karena usia sejak dini itu merupakan momen emas dan yang sangat efektif untuk menanamkan berbagai ilmu yang bermanfaat. Meski bersifat penting, namun kesadaran orang tua akan pendidikan karakter anak ini masih sangatlah rendah. Beberapa faktornya bisa dari orang tua itu baru menjadi orang tua ataupun orang tua itu belum mengerti dan belum mengetahui cara pola asuh anak yang benar. Oke, yang kedua, tujuan pendidikan karakter anak. Tujuan dari pendidikan karakter anak adalah membentuk pribadi yang baik, menjadikan seseorang warga negara yang baik, dan dapat diterima oleh lingkungan dan nilai-nilai budaya luhur di sekitar. Selain itu, tujuannya juga untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, sehingga menjadikan seseorang individu yang unggul secara intelektual maupun emosional. Tujuan lainnya juga meningkatkan mutu dari proses pendidikan sehingga bisa membentuk karakter atau akhlak yang mulia secara utuh, terpadu, dan juga seimbang. Oke, yang ketiga ada manfaat dari pendidikan karakter anak. Yang pertama melatih kecerdasan dan moralitas anak. Nah, sebenarnya melatih kecerdasan di sini itu bukan hanya melatih kecerdasan secara akademik, tetapi juga melatih kecerdasan secara intelektual dan juga kecerdasan secara emosional. Apa itu kecerdasan secara emosional? Kecerdasan secara emosional sendiri itu si anak ini bisa mengontrol emosinya. Jadi nggak yang gampang marah terhadap sekitarnya kayak gitu. Terus contoh dari kecerdasan secara intelektual itu, contohnya itu kayak si anak bisa berpikir secara logis, terus juga bisa mengatasi masalah-masalah yang ia hadapi, dan juga membuat suatu keputusan yang baik dan benar, yang melihat dari berbagai aspek. Terus yang kedua, membentuk karakter anak. Dengan demikian, pembentukan karakter anak adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbarui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental jiwanya sehingga memiliki kepribadian yang sehat dengan akhlak yang terpuji dan juga budi pekerti. Lalu yang ketiga, menciptakan generasi yang berintegritas. Maksudnya generasi yang berintegritas di sini itu jadi omongan dengan tingkah lakunya dia sehari-hari, perilakunya dia sehari-hari itu selaras. Jadi nggak cuma omongan doang gitu. Yang keempat, mengetahui peluang dan bahaya lingkungan. Nah, maksudnya dari bahaya lingkungan ini sendiri tuh kan sering ya terjadi kayak semacam bullying di sekolah. Nah, dengan adanya pendidikan karakter anak ini, orang tua bisa mengantisipasi anaknya gimana sih caranya mencegah bullying, gimana sih cara mengatasi bullying, atau mungkin kalau misalnya kita melihat teman kita lagi dibullying, nah gitu tuh gimana sih cara mengatasinya kayak gitu. Terus yang kelima, baik dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Nah, maksudnya mengambil keputusan di sini itu kita itu bisa mempertimbangkan keputusan yang kita ambil itu dari
sisi negatif atau dari sisi positifnya, ataupun dari dampak-dampak yang akan terjadi kalau misalnya kita ambil keputusan tersebut, dan juga dapat bertanggung jawab oleh keputusan yang sudah kita ambil. Oke, lalu ada cara membangun pendidikan karakter anak. Yang pertama, memberikan contoh yang baik. Sudah sepastinya orang tua dan juga guru memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik, supaya peserta didik sendiri dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, menyelipkan pesan moral di setiap pembelajaran. Nah, kalau misalnya teman-teman sadar selama ini, guru kayak Bu Intan, kayak Mem Win, ataupun Pak Zul itu sendiri sering menyelipkan pesan-pesan moral di setiap pembelajaran. Gunanya buat apa sih? Supaya kita tuh bisa termotivasi dengan pesan-pesan moral yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Lalu yang ketiga, memberikan penghargaan dan juga apresiasi. Menurut aku, memberikan penghargaan dan juga apresiasi itu penting. Kenapa penting? Karena pemberian apresiasi dan juga penghargaan itu dapat membuat peserta didik menjadi lebih termotivasi lagi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Terus yang terakhir, memberikan inspirasi. Oke, kesimpulannya, pendidikan karakter akan bisa mendorong anak untuk tumbuh dengan percaya diri, dan diharapkan anak-anak bisa mengembangkan dan mengeksplorasi kemampuan serta keterampilan mereka tanpa mengabaikan nilai-nilai positif dan juga kebaikan. Oke, dari presentasi yang udah aku lakuin, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Resti. Oke, aku izin bertanya. Perkenalkan, nama aku Resti, aku dari kelas 10-6, absen 31. Dari yang materi yang kamu jelasin tadi, apa sih yang dimaksud dengan berpikir secara holistik? Terima kasih. Nah, oke. Jadi yang kayak udah aku jelasin sebelumnya, berpikir secara holistik itu berarti berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tuh bisa dikatakan kalau misalnya berpikir holistik itu tuh kayak kita tuh bisa ngelihat dari segala aspek, dari sisi buruknya atau dari sisi positifnya. Terus juga kita bisa melihat dampak-dampak yang bisa kita peroleh kalau misalnya kita ambil keputusan tersebut. Kayak gitu. Sudah cukup jelas, Resti? Jelas. Terima kasih, Selfie. Terima kasih kembali. Lanjut, Mai. Oke, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Dewi Mai dari absen 10. Aku mau tanya, tadi kan kamu aku mau tanya menurut kamu aja deh, kenapa pendidikan karakter itu semakin penting dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut aku pribadi, kenapa pendidikan karakter itu penting dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Karena pendidikan karakter ini memberikan pengetahuan yang anak butuhkan untuk mengetahui bahaya yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan adanya pendidikan karakter ini, anak dapat mengerti dan mengetahui batasan-batasan apa yang baik yang dilakukan serta apa yang kurang baik. Jadi pendidikan karakter ini juga dapat memfilter aktivitas seseorang gitu. Apakah sudah jelas? Terima kasih, Selfie. Terima kasih kembali. 9 dari kelas 26, izin bertanya. Menurut Selfie itu, apa sih pentingnya memberikan penghargaan dan teguran atau hukuman dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih Najwa atas pertanyaannya. Menurut aku sendiri, teknik pemberian penghargaan dan juga teguran itu bagi peserta didik itu penting. Nah, tujuan dari diberikan teguran itu karena sebagai pencegahan suatu hal lain supaya peserta didik itu enggak lalai dalam
melaksanakan kayak misalnya tugas-tugasnya gitu. Jadi dia tuh bisa memacu dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Maka dari itu harus diadakan teguran atau semacam hukuman. Selanjutnya ada sistem penghargaan juga. Penghargaan itu menurut aku penting. Kenapa penting? Karena penghargaan ini sendiri dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih Selfie. Terima kasih kembali. Oke, semuanya terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.